Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahumullah pernah berkata kepada seseorang, "Berapa usiamu?" Orang itu menjawab, 60 tahun. Al-Fudail berkata, "Berarti sejak 60 tahun engkau berjalan menuju Tuhanmu dan hampir-hampir engkau akan sampai padanya." Mendengar hal itu orang tersebut berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Al-Fudail berkata lagi, "Tahukah engkau tafsir dari kalimat yang engkau ucapkan?" Tafsirnya adalah, engkau katakan itu adalah bahwa aku adalah hamba yang milik Allah dan akan kembali kepadanya. Maka barang siapa yang mengetahui bahwa dia adalah hamba Allah dan dia akan kembali kepadanya, hendaklah ia mengetahui bahwa ia akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan siapa yang tahu bahwa ia akan dibangkitkan, maka hendaklah ia mengetahui bahwa ia akan ditanya. Dan siapa yang tahu ia akan ditanya, maka hendaklah ia mempersiapkan jawaban. Orang itu lalu bertanya, "Lalu apa jalan keluarnya?" Al-Fudail menjawab, "Mudah." "Apa itu?" tanya laki-laki tersebut. Al-Fudail kemudian berkata, "Engkau berbuat baik pada umurmu yang tersisa, niscaya engkau diampuni apa yang telah lewat dari dosamu. Karena bila engkau berbuat jelek dengan umurmu yang tersisa, engkau akan siksa karena kejelekan yang telah lalu dan yang akan kau perbuat dalam sisa umurmu." Jami'ul Ulum wal Hikam dalam kitab Mu'assasah Ar-Risalah Maktabah Syamilah. Sungguh banyak sekali perbuatan baik dan sungguh pendek usia manusia. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menganggap enteng suatu perbuatan baik. Namun demikian, ketika berbuat baik, yang satu berbenturan dengan perbuatan yang tidak baik, kita juga dituntut untuk memprioritaskan mana yang lebih utama dilakukan. Syarat telah memberikan petunjuk pada kita bahwa kewajiban lebih utama dan paling dicintai oleh Allah dari yang sunnah, dan yang sunnah tentu jauh lebih utama dari yang mubah. Dalam hadis qudsi disebutkan, "Dan tidaklah bertakorup kepadaku seorang hambaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada dia menjalankan kewajibannya, dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perbuatan-perbuatan sunnah nafilah hingga aku mencintainya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Begitu juga di antara kewajiban-kewajiban, ada kewajiban yang lebih utama, kewajiban yang dengannya agama ini bisa tegak dan terlaksana, kewajiban yang tidak sedikit kaum muslimin sekarang mengabaikannya, kewajiban yang bila kita berdiam diri darinya maka kemaksiatan berkembang pesat, kewajiban yang bila tidak tegak maka ikatan Islam akan lenyap satu demi satu ikatan, hingga akhirnya sholat pun terabaikan di tengah masyarakat. Ikhwatil kiram rahimakumullah, Rasulullah SAW menyatakan hal ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Ya'la dengan sanad sahih. Ikatan-ikatan Islam akan terurai satu demi satu. Setiap kali satu ikatan terurai, orang-orang bergantungan pada ikatan selanjutnya. Yang pertama kali terurai adalah masalah hukum, dan yang terakhir adalah masalah sholat. Oleh karena itu, para sahabat menjadikan kewajiban tegaknya sistem pemerintahan Islam, yang dalam Islam disebut sistem khilafah atau imamah atau imaratul mukminin, sebagai kewajiban terpenting. Bahkan mereka sampai menunda pemakaman jasad Rasulullah SAW demi tegaknya khilafah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Maki Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Sawa'iq Al-Mukhriqah juz 1 halaman 25 menyatakan, "Ketahuilah juga bahwa sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum telah berijma sepakat bahwa mengangkat imam atau khalifah setelah zaman kenabian adalah wajib. Bahkan mereka menjadikannya sebagai kewajiban yang terpenting. Inilah kewajiban yang telah tertunda lebih dari 89 tahun, yang menyebabkan hilangnya keberkahan hidup manusia, hilangnya ketaatan kepada sebagian besar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Adalah suatu amal utama jika kita mengisi sisa-sisa umur kita dengan beraktivitas untuk mewujudkannya." Ihwatul fillah rahimakumullah, tentunya tanpa mengabaikan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Semoga harta dan anak-anak kita yang begitu menyita waktu dan perhatian kita tidak membuat kita lupa akan tanggung jawab ini. Allah SWT berfirman, "Bukanlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian yang dapat mendekatkan diri kepada kalian kepada kami, tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka lah yang mendapatkan pahala dan berlipat ganda karena apa yang mereka kerjakan. Mereka akan berada di tempat-tempat yang tinggi dalam surga dalam keadaan yang aman." Quran surat Saba ayat 37. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan mendapatkan ibrah dari ini semua.
Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.